kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, tak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Kicau Jelata kita di channel yang penuh inspirasi, imajinasi, dan informasi ini. Dan di seberang sana sudah ada Bang Kica. Apa kabar Bang? Sudah lama kita nggak ketemu ini. Alhamdulillah sehat. Ditinggal semoga Bung Jela 2 minggu ya. 2 minggu. Bali. Gimana kabar Bali ini? Waduh, sudah sangat-sangat menyedihkan kondisinya hari ini. Karena sampai dengan detik saya terakhir meninggalkan Pulau Dewata yang namanya penerbangan internasional itu belum dibuka. Jadi dan Bandara Internasional Ngurah Rai itu jam 8 malam sudah harus tutup. Tidak ada lagi kegiatan. Jadi flight terakhir yang dibolehkan adalah kurang lebih jam 19.30 ya. 19.30 flight terakhir terbang, kemudian bandara tutup tepat pukul 20 ya, atau pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, Wita. Itu nanti mungkin Sobat Kicau Jelata akan kita suguhkan Bang beberapa episode ya yang hasil kita perjalanan di Pulau Dewata gitu Bang. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah sehat, dan minggu lalu Bang Kica udah divaksin ya, vaksin untuk ya alhamdulillah diprioritaskan sebagai manula, dan tentu kita perlu sambut kesempatan ini gitu ya. Meskipun di awal-awalnya ya ada juga kegalauan gitu ya, karena berseliwerannya berita di media sosial soal ekses vaksin. Tetapi kalau kita telusuri lebih dalam, ternyata seliweran berita tersebut juga tidak didasarkan oleh fakta gitu ya. Nah, yang menguatkan Bang Kica kenapa mau divaksin ya nomor satu ya tentu mencari informasi dengan benar, bertanya kepada anak yang kebetulan seorang dokter dan sudah kebetulan divaksin. Yang ketiga juga melihat fenomena dunia gitu. Pasca hampir semua negara melakukan vaksinasi, kita melihat dari laporan-laporan yang ada tingkat ketertularan atau infection rate menurun gitu. Jadi mungkin ini jawaban atas telah masifnya vaksinasi dilakukan di hampir semua belahan dunia. Gimana dengan Bung Jela? Apakah juga sudah melakukan vaksinasi? Jadi begini mengenai vaksinasi ini, memang satu-satunya cara ya untuk bisa kita keluar dari pandemi COVID-19 ini, artinya kita bisa memutus mata rantai penularan dari COVID-19 ini. Dan tadi udah Bang Kica bilang bahwa seluruh dunia orang sudah melakukan vaksinasi. Kenapa kita tidak gitu kan? Sementara pemerintah kita sudah berupaya untuk melobi farmasi-farmasi yang memproduksi vaksin-vaksin ini, dan itu pun sudah direkomendasikan oleh WHO ya, Badan Kesehatan Dunia. Nah kita apalagi ya seperti Bang Kica, Bung Jela juga begitu. Bolak-balik terbang kemarin kan selalu melakukan rapid test antigen, dan alhamdulillah hasilnya ya negatif kan, sehingga bisa melakukan perjalanan, bisa melakukan penerbangan baik ke Denpasar maupun kembali lagi ke Jakarta. Tapi yang namanya infection rate-nya kelihatan sudah mulai menurun dari hasil-hasil rapid test segala macam itu ya. Jadi memang dampak dari vaksin ini luar biasa nih. Nah, jadi sehingga begitu sampai di Jakarta kemarin tepatnya tanggal 9 ya kita sudah divaksin juga. Karena alhamdulillah kita pegang aja pernyataan dari Wakil Menteri Kesehatan kita. Waktu ditanya mengenai apa vaksin terbaik untuk yang akan digunakan untuk mencegah virus pandemi COVID-19 ini, beliau dengan tegas menyebutkan vaksin terbaik adalah apa yang ada sekarang ini, gunakan gitu kan ya. Jangan tunggu-tunggu lagi gitu kan.
Ya. Entah kapan lagi kita mau menunggu-nunggu vaksin yang lain. Mendingan kita ada kesempatan sekarang. Nah, kita sebagai lansia tadi Bang Kica menyebut manula, jangan. Kita bukan manula, kita lansia ya, orang lanjut usia gitu kan. Ternyata di awal-awal dulu bahwa itu lansia dinyatakan belum boleh mendapatkan vaksin karena uji coba atau uji klinisnya belum dilakukan terhadap lansia gitu kan. Ternyata setelah dilakukan uji klinis, kemudian juga mungkin mendapat izin dari WHO maupun dari BP POM kita ya, lansia diprioritaskan sekarang Bang, sehingga 25 juta vaksin disiapkan untuk para lansia. Kenapa kita tidak ambil kesempatan itu kan gitu? Ya, barangkali begini loh, Bung Jela. Ya, untuk meyakinkan para teman-teman kita yang ada di luar sana, sebagai orang yang kita ya, Bung Jela dan Bang Kica yang udah divaksin, perlu sharing lah. Apa yang Bung Jela rasakan setelah kemarin ya divaksin? Betul sekali. Barangkali perlu diceritakan lah. Nanti Bang Kica juga akan menceritakan gitu. Ya, oke. Jadi setelah dapat giliran untuk divaksin, sesuai dengan jadwal yang ditentukan kemarin, ya kita datang ke sana setengah jam sebelumnya sambil lihat-lihat situasi supaya juga nggak terpapar ya, kita juga hindari kerumunan kan gitu ya, dan memakai masker ya, rangkap lah double ya, karena kita menuju ke tempat yang orang-orang divaksin. Setelah dilakukan suatu observasi mengenai tensi, mengenai kesehatan dan sebagainya, petugas medis langsung memberikan suntikan vaksin ya, yang dilihatin bahwa ini adalah vaksin COVID-19 dari suatu produsen vaksin, kemudian disuntik nggak terasa Bang di sini Bang. Halus sekali jarumnya. Jarumnya halus, ternyata itu disuntikan langsung menuju otot. Nah, setelah disuntik nggak terasa apa-apa karena memang jarumnya halus, tidak terasa. Kemudian kita disuruh tunggu selama 30 menit ya untuk melihat reaksi dari vaksin tersebut. Biasanya ada yang gatal-gatal, mungkin ada yang pegal atau yang pusing atau seperti apa ya. Dan alhamdulillah kemarin Bung Jela tidak ada reaksi apa-apa. Dan setelah setengah jam lebih, ya hampir 40 menit, Bung Jela langsung pulang. Dan yang dirasakan sampai hari ini hanya pegel di lokasi suntikan. Hanya sekitar sini saja. Jadi nggak kemana-mana, hanya sekitar sini saja. Bahkan ada teman yang cerita, dia pegal di sini, kemudian terasa sampai ke sini, sampai ke ujung-ujungnya, kemudian dia lakukan olahraga, langsung hilang juga. Jadi sebetulnya kalau kita fit, insya Allah ya tidak ada reaksi mungkin ya. Nah, cuman masalah yang selalu dipersoalkan orang mengenai efikasi ya, efikasi ataupun efektivitas dari vaksin Sinovac, katanya cuma 55% atau 60%. Ya nggak masalah, karena yang penting tubuh kita sudah diperkenalkan dengan vaksin yang dilemahkan tersebut, sehingga kalau ada vaksin yang sebenarnya datang, sehingga reaksi dari tubuh kita akan cepat untuk atau reaksi tubuh kita akan cepat bereaksi untuk mengatasi itu kan gitu. Gimana ceritanya kita? Gimana ceritanya? Jadi sebenarnya persis sama seperti Bung Jela katakan bahwa yang paling berat itu sebenarnya ngambil keputusan ya. Nah, mengambil keputusan apakah akan melakukan vaksinasi atau tidak gitu ya. Dan keputusan itu ya lebih kepada sebenarnya kalau kita dengan rasional, apa kita punya pilihan lain, kan tidak sebenarnya. Ya kan? Betul. Nah, artinya lebih kegalauan itu kepada informasi-informasi yang nggak jelas ya, informasi-informasi yang sumbernya tidak bisa dibuktikan lah gitu. Nah, yang Bang Kica rasakan terkait dengan suntikan vaksin tersebut ya mungkin tidak
persis sama dengan Bung Jela. Bang Kicah tidak merasakan pegal dan segala macam. Cuman yang ada efeknya adalah sering lapar gitu. Jadi kayaknya fisik meminta asupan energi yang lebih dari biasanya gitu. Jadi perut ini sering lapar, itu saja gitu. Dan setelah 3-4 hari normal biasa aja gitu. Jadi barangkali kita perlu kasih tahulah kepada teman-teman di luar sana, mari kita lakukan vaksinasi dengan senang hati gitu ya. Dan kita berharap bahwa jika vaksinasi ini sudah mencapai angka tertentu, maka herd immunity, ya kan, dengan sendirinya terbentuk gitu. Jadi memang harus ada partisipasi aktif gitu untuk memvaksinkan diri, karena itu tidak menyangkut hanya kepentingan personal, tetapi ada kepentingan bersama komunitas ya, negara di sini. Karena harus ada satu angka tertentu antara 75 sampai 80% ya, baru akan terbentuk yang namanya itu herd immunity gitu. Jadi makanya di vlog terdahulu di Kicau Jelata terdahulu, Bang Kicah itu membuat judul itu demi negeri ku vaksin diri gitu. Ya, luar demi biasa. Negeri ku vaksin diri. Iya, itu patriotik sekali itu Bang. Jadi kita mungkin itu ya bincang-bincang kita hari ini mengenai vaksin, dan kelihatannya sudah mulai turun ya angka penularan, dan yang sehat juga mulai banyak ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Jadi pada kesempatan ini kami dari Kicau Jelata ya, tentu saja menghimbau ke teman-teman semua, jika ada kesempatan untuk divaksin, segeralah ambil. Dan kami saja yang lansia itu butuh waktu 28 hari untuk suntikan kedua. Ya, sementara mungkin teman-teman yang masih muda-muda hanya 14 hari. Nah, itu meningkatkan kekebalan tubuh kita. Kita menunggu 28 hari untuk disuntikan kedua. Mudah-mudahan hasil vaksin kemarin tidak ada efek samping yang berarti. Amin. Kita menuju kepada kesehatan bersama dengan menuju herd immunity dengan minimal 60-70% yang sudah divaksin dari seluruh penduduk. Kan gitu ya Bang ya? Ya. Oke, saya kira itu mungkin kicau kita, singkat kita hari ini. Salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.